Minggu tanggal 14 Mei 2023, Polda Metro Jaya akan menyampaikan rilis terkait adanya dugaan kecelakaan pada sekira Juli tahun 2022 yang lalu, ya. Ini kejadian sekira tanggal 2 Juli. Pada tanggal 2 Juli, pada saat kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan, diantaranya ada kendaraan pengemudi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya. Kemudian juga satu kendaraan yang berhenti di jalur sebelah kanan atau jalur cepat, yang dalam keadaan berhenti karena mogok atau mengalami permasalahan mesin. Dan kemudian ada korban lagi yang memang korban yang sedang melakukan perbaikan terhadap kendaraan yang mogok tadi, ya. Nanti akan dijelaskan secara teknis. Pada saat proses awal kejadian tersebut, peristiwa tersebut, mari kita lihat secara utuh, ya, nanti dari penyidik. Kemudian mengakibatkan kendaraan masing-masing ini yang dua mobil, ya, ini juga dalam keadaan tidak bisa berjalan pada saat kejadian, sehingga pada saat di TKP kemudian ada korban dibawa dengan segera ke rumah sakit, ya. Pada saat proses ini kemudian dilaporkannya kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Satwil Lalu Lintas pada Kanit Laka Polres Metro Jakarta Timur, dilaporkannya pada tanggal 10 Juli 2022. Proses terus dilakukan dalam proses penyelidikan, ya, tentu membuat sket TKP, ya, mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi atau mencari saksi, ya, pada saat kejadian. Kemudian pada proses penyelidikan tentu dari lalu lintas memberikan opsi untuk melakukan opsi mediasi dalam rangka mencari rasa keadilan pada kedua belah pihak, khususnya pada pihak korban, ya. Berjalan kemudian komunikasi antara kedua belah pihak, proses tetap berlangsung, berjalan. Ada beberapa hal mediasi yang dilakukan, nanti akan dijelaskan beberapa kali. Kemudian dalam catatan penyidik yang membuat adanya terkendala memakan waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini, tentunya saksi, korban, tersangka dalam standar operating prosedurnya harus dalam keadaan sehat fisik maupun rohani. Kita ketahui dengan penuh empati tentunya kami dari kepolisian memberikan waktu untuk kepulihan daripada korban, karena harus melakukan beberapa medis, ya, seperti operasi, sehingga juga ada komunikasi. Maka proses berjalan terus. Sekira November, nanti dijelaskan lagi oleh penyidik, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, dengan, perlu saya sebutkan di sini atas namanya, yaitu saudara ARP, ya, saudara ARP yang mengendarai kendaraan jenis Toyota Innova, ya, dengan plat 1909 PRL B, ya, Bandung. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan melakukan proses gelar perkara sebanyak 2 kali. Yang pertama dalam rangka gelar perkara naik penyidikan, dan kemudian yang kedua tentunya penetapan sebagai tersangka pada November 2022. Kemudian proses
recovery pemulihan korban masih berlangsung di situ, masih terus berlangsung ya. Tentunya bukan menjadi hambatan atau kendala dominan, tetapi paling tidak proses ini menunggu dari pemulihan korban. Sekira bulan 2 Februari ya, pada tahun 2023 ini mulai adanya putus komunikasi antara kedua belah pihak, kemudian adanya penyampaian ya dari pihak korban untuk meminta jalur ini melalui jalur hukum. Artinya opsi mediasi sudah terlewati dan kemudian ini dijadikan landasan untuk, walaupun sudah dilakukan sejak awal oleh penyidik ya. Kemudian berkas dipenuhi, dilengkapi karena ada masa recovery juga, ini menjadi berjalan terus sampai dengan sekarang. Sekira bulan Mei, pada tanggal 8 Mei 2023 bulan ini, penyidik telah memenuhi berkas perkara dan kemudian mengirimkannya pada tahap 1 kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tentunya kita sama-sama menunggu ya secara utuh konstruksi ini, sudah dilakukan proses penyidikan ya, kemudian melihat daripada teknis maupun non teknis dalam proses ini, sekira Mei sudah dikirimkan berkas perkara tahap 1. Kejaksaan tentu akan mempelajari secara syarat formil dan syarat material apa yang sudah dilakukan penyidik. Tentu nanti akan ada petunjuk apabila dinyatakan lengkap, tentunya tahap 2 ya. Namun apabila nanti kita tunggu ada syarat formil, material, dalam artian harus dipenuhi petunjuk tersebut untuk kepentingan jaksa penuntut umum di pengadilan, maka wajib dipenuhi kembali oleh penyidik. Jadi sejauh ini yang bisa kami sampaikan rekan-rekan dari Polda Metro Jaya, dengan adanya semua menjadi perhatian publik ya di media sosial, kemudian media, artinya jauh sebelum ini menjadi perhatian publik melalui media sosial, sekira November proses penyidikan ini sudah berjalan ya, dengan ditetapkannya tersangka ini sudah menjadi penyidikan dan kemudian tetapkan tersangka. Itu rekan-rekan, dalam proses penyidikan tentunya kami yakinkan kepada publik, penyidik dari Polda Metro Jaya khususnya di Direktorat Lalu Lintas akan bekerja secara proporsional maupun prosedur dan kemudian secara profesional. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.